Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nispi Laila, mahasiswa dari Universitas Terbuka Cianjur. Anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah anak-anak harus mengetahui dan memahami apa itu sistem pencernaan pada manusia, fungsinya, dan bagaimana cara untuk merawatnya. Nah, sebelum itu, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Menurut kalian, kira-kira salah satu ciri makhluk hidup itu apa sih? Ayo, ada yang bisa? Nah, betul sekali. Jadi, ciri dari makhluk hidup itu adalah membutuhkan makanan. Jadi, ketika kita makan, makanan akan dicerna oleh sistem pencernaan dengan kemudian akhirnya akan dikeluarkan melalui sistem pencernaan berupa feses atau BAB, yaitu buang air besar. Sistem pencernaan makanan yang pertama yaitu mulut. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah untuk ditelan. Organ yang terdapat dalam mulut juga itu terdiri dari 3 organ. Yang pertama gusi, gigi, dan air liur. Lalu setelah makanan itu masuk ke dalam tenggorokan, makanan tersebut akan masuk melalui kerongkongan. Kedua, sistem pencernaan makanan pada manusia yang kedua yaitu kerongkongan. Makanan yang sudah ditelan melalui kerongkongan tersebut akan masuk ke dalam lambung, dan di dalam lambung makanan akan diuraikan atau dihancurkan menjadi enzim. Lalu, baru setelah itu makanan yang sudah terurai di dalam lambung akan masuk ke dalam usus halus untuk dihaluskan dan dipisahkan. Nah, baru setelah itu makanan yang sudah terurai akan masuk ke dalam usus halus. Proses usus halus yang belum maksimal akan dilanjutkan oleh usus besar. Nah, di dalam usus besar ini makanan akan dipisahkan berdasarkan dari zat garam dan zat padat yang nantinya akan dikeluarkan. Proses utama usus besar yaitu untuk membuang air dan garam yang tidak dapat dicerna dan membentuk limbah padatan yang dapat dikeluarkan. Limbah padatan yang dapat dikeluarkan tersebut akan dibuang melalui anus. Fungsi dari anus sendiri yaitu sebagai proses defekasi feses dan untuk mengatur keluarnya feses. Sebagai hasil akhir proses pencernaan makanan berupa kotoran atau feses. Anak-anak, coba kita sebutkan kembali tadi apa sistem pencernaan makanan. Yang pertama apa? Mulut. Yang kedua, kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Yang keempat, usus halus. Yang kelima, usus besar. Dan yang keenam tadi apa? Anus. Jadi, fungsi mulut yaitu untuk mengunyah makanan untuk lebih halus sehingga dapat dengan mudah untuk ditelan. Dan yang kedua, kerongkongan berfungsi untuk mengantarkan makanan masuk ke dalam lambung. Dan yang ketiga, lambung berfungsi untuk menguraikan makanan menjadi enzim. Lalu setelah makanan tersebut terurai menjadi enzim, makanan tersebut akan masuk ke dalam usus halus untuk dihaluskan. Dan proses penghalusan makanan tersebut, proses penyerapan dari usus halus yang belum maksimal akan dilanjutkan oleh usus besar, sehingga usus besar tersebut akan menghasilkan atau menguraikan, memisahkan antara zat air dan zat garam sebagai limbah padatan yang kemudian nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Sekian pembelajaran hari ini mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti dan memahami tentang sistem pencernaan makanan pada manusia.
Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.